Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 5-8. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saudara yang kasih dalam Kristus, Rasul Yohanes memberikan kepada kita pengajaran yang penting berkaitan dengan tindakan iman dan tindakan kasih. Yang disapa oleh Rasul Yohanes ini seorang jemaat bernama Gaius, seorang yang sudah dilahirbarukan oleh Roh Kudus, menerima keselamatan berdasarkan anugerah Allah Bapa, yang dikerjakan keselamatannya dan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus padanya. Di sini Rasul Yohanes menyapa dengan saudara yang kekasih, menunjukkan satu sikap persaudaraan yang indah bagi sesama orang percaya. Pengajaran pertama ini penting untuk kita menyapa sesama kita dengan saudara. Brothers and sisters in Christ. Ini mengikat satu persaudaraan yang indah, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita sama di hadapan Tuhan. Sama-sama dibenarkan, diselamatkan, dan diterima oleh Allah Bapa kita. Saudara yang kekasih, ini juga yang saya terapkan kepada setiap orang yang mendengarkan setiap renungan saya, untuk menyapa saudara sekalian dimanapun berada, dari berbagai denominasi, berbagai bahasa, dan juga berbagai tempat, level sosial budaya dan sosial ekonomi. Saya menyapa saudara dengan panggilan yang Kristiani, saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pembelajaran yang kedua adalah satu tindakan iman dan tindakan kasih yang konkret. Apa itu tindakan iman dan kasihnya? Dari Gaius. Yang pertama, dia memberikan bantuan kepada orang-orang asing. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak sebangsanya, tidak berasal dari suku atau etnis atau kelompoknya. Namun karena saudara di dalam Kristus dan sama-sama menikmati anugerah Allah Bapa, maka orang-orang ini diberikan pertolongan, bantuan. Dan ini penting sekali. Ada kalanya kita punya institusi keagamaan atau institusi kegerejaan memberikan penghalangan untuk kita membantu orang. Ada kalanya kita membatasi bantuan karena dia bukan sekte saya, bukan denominasi saya, bukan bagian dari keanggotaan gereja saya. Di bagian ini, Rasul Yohanes justru memberikan bukti bahwa ada orang yang punya tindakan iman dan kasih dengan membantu orang-orang yang dianggap asing. Dan dengan sengaja Rasul Yohanes menulis kata orang-orang asing. Berarti bukan hanya satu atau dua, banyak orang yang dibantu oleh Gaius sebagai orang percaya. Bukan hanya dibantu untuk diterima, diberikan pelayanan, kasih, bahkan diberikan juga dukungan untuk perjalanan orang-orang percaya itu pergi ke tempat lain untuk melayani, memberitakan Injil, memberi dukungan bagi orang-orang yang melayani. Ini penting. Bukan hanya membantu mereka yang dekat, yang asing, dan yang berbeda, tapi juga membantu mereka yang pergi
yang memberitakan Injil, yang mengabarkan kabar baik. Dan ini yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang kasih dalam Kristus, dua tindakan iman dan kasih yang sederhana ini berbasiskan apa? Apa yang mendorongnya? Gaius diberikan satu apresiasi dari Rasul Yohanes. Pembelajaran yang ketiga, ini penting. Memberikan apresiasi kepada setiap orang yang melayani Tuhan. Bukan diminta, bukan diberikan apresiasi sebagai motivasi, tapi apresiasi yang tulus. Bahkan apresiasi yang lahir dari satu kenyataan hidup dari seorang Kristen. Apa yang dilakukan? Pertama, apresiasinya Rasul Yohanes kepada Gaius adalah dia adalah seorang yang bertindak sebagai orang percaya. Ini adalah suatu apresiasi penamaan yang sangat penting. Apakah saya bertindak, beriman, bertindak mengasihi sesama orang Kristen, sesama orang percaya, bertindak mengasihi walaupun berbeda, anggap sebagai orang asing, bertindak mengasihi, mendukung, support pelayanan orang-orang lain. Apakah kita bertindak itu sebagai orang percaya? Rasul Yohanes mengapresiasi Gaius karena dia bertindak, beriman sebagai orang percaya. Yang kedua, apresiasinya ini bersifat kolektif. Karena Rasul Yohanes mengatakan apa yang dilakukan oleh Gaius sebagai orang Kristen di jemaatnya, ternyata jemaatnya mengetahui dan menyaksikan kasih dan tindakannya yang dilakukan oleh Gaius. Ini bukan sebuah sandiwara, bukan sebuah rekayasa, tapi memang ini merupakan tindakan yang diketahui, diakui, diterima oleh jemaat. Ada kalanya kita menonjolkan diri, minta diberikan perhatian, minta dipedulikan, tetapi Rasul Yohanes tidak demikian. Dia tidak menonjolkan lebih dahulu apa yang dikerjakan Gaius, tapi Rasul Yohanes menyelidiki, mendengar, memperhatikan, jemaat pun mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Gaius. Pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita sebagai orang Kristen juga turut memberikan apresiasi kepada orang yang melayani Tuhan, mendukung orang yang melayani Tuhan, baik dalam doa atau uang atau dukungan apapun. Apakah kita sebagai orang Kristen memberi dukungan, mengapresiasi, atau malah justru mengkritik, mencemooh, merendahkan, kecuali memang ajarannya, tindakannya bertentangan dengan firman, bertolak belakang dengan Injil, barulah kita tidak mau melakukan tindakan mengapresiasi. Tapi Rasul Yohanes dengan cermat, dengan teliti mengatakan, engkau Gaius bertindak sebagai orang percaya dan jemaat pun mengapresiasinya. Kesimpulannya di ayat 8, kita wajib menerima orang yang demikian. Kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Kesimpulannya, mari saya dan saudara melanjutkan tindakan iman dan kasih yang dikaruniakan Tuhan itu kepada sesama orang Kristen, walaupun berbeda-beda, walaupun tidak sama denominasi organisasi gereja. Mari kita bertindak dan mendukung pelayanan-pelayanan orang-orang percaya yang terus-menerus memberitakan Injil dan kabar baik. Jangan mundur dan jangan menghina orang yang melayani Tuhan, karena di sana Tuhan berbicara. Namun, kita harus juga waspada dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita menerima dukungan, bantuan dari orang-orang kafir, para penyembah berhala untuk pelayanan kita. Kalau ada orang-orang kafir, penyembah berhala, orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat dan Penebus, mereka tidak patut dan tidak layak mendukung pelayanan kita. Sebaliknya, saya dan saudara sebagai orang Kristen sudah sewajarnya mendukung pelayanan pemberitaan Injil supaya banyak orang semakin mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus Kristus, mengenal Roh Kudus. Kiranya dengan refleksi teologis yang singkat mendorong dan mendorong saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.